Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi atau kabar baik buat rekan-rekan honorer atau tenaga non ASN. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Sebagaimana dikutip dari berita soloraya.com, 5.297. Jadi ada 5.000 rekan-rekan ya, 5.297 tenaga honorer di instansi pemerintah. Jadi ini di instansi pemerintah kota ini dapat kabar baik soal SK perpanjangan kontrak. Alhamdulillah rekan-rekan ya, ini sudah dibahas mengenai SK perpanjangan kontrak. Ini informasinya 23 Januari 2023. Jadi masih sangat-sangat baru sekali. Kabar gembira diterima sebanyak 5.297 tenaga honorer berkaitan dengan surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak. Bagi tenaga honorer, tahun 2023 adalah tahun horor karena ini juga yang dikhawatirkan banyak rekan-rekan. Karena pemerintah berencana menghapus tenaga honorer di tahun ini. Bahkan surat dari Mempan itu atau dari Pan RB sudah keluar rekan-rekan ya. Namun di tengah rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah, pemerintah kota atau Bandar Lampung ya, Kota Bandar Lampung justru memperpanjang kontrak tenaga honorer. Berarti rekan-rekan yang di Bandar Lampung yang jumlahnya 5.997 tersebut itu sudah masuk dalam kategori aman di tahun 2023 ini. Sebagaimana dilansir berita soloraya.com dari Antara, jadi ini dikutip dari Antara juga, bahwa pemerintah kota Bandar Lampung telah memperpanjang kontrak sebanyak 5.297 pegawai non-ASN di lingkungan kota tahun 2023 melalui SK perpanjangan kontrak. Hal ini dikonfirmasi oleh Herliwati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bandar Lampung atau BKD Bandar Lampung pada hari Jumat 20 Januari 2023 yang lalu, rekan-rekan ya. Ya, kami sudah mengeluarkan surat keputusan atau SK guna memperpanjang tenaga honorer atau non ASN pada awal Januari tahun ini. Alhamdulillah ya, ini dikatakan oleh Ibu Herliwati. Lebih lanjut, Herliwati mengatakan bahwa SK perpanjangan kontrak bagi tenaga honorer di lingkungan pemerintah Pemkot bukan untuk 1 tahun, melainkan lebih fleksibel, bukan cuma 1 tahun rekan-rekan ya. Hal ini dilakukan karena pemerintah kota Bandar Lampung masih menunggu ketetapan dan kejelasan dari pemerintah pusat mengenai rencana penghapusan tenaga honorer. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kami masih menunggu kejelasan pusat terkait status pegawai non-ASN sampai kapan. Tentunya dalam hal ini kami tidak akan tiba-tiba langsung memberhentikan mereka. Tapi ketika sudah ada keputusan dari pusat untuk penghapusan, maka akan kami stop kontraknya. Seperti itu ya. Herliwati juga menambahkan bahwa pihak wali kota Bandar Lampung, Epa Dwiana, turut memikirkan alternatif bagi tenaga honorer jika pemerintah pusat mengeluarkan keputusan penghapusan honorer. Solusi alternatif ini diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sudah lama bekerja dan sudah berkeluarga. Jadi alhamdulillah ini dipertimbangkan yang sudah bekerja dan berkeluarga. Tapi bukan berarti rekan-rekan ya, bukan berarti yang belum berkeluarga tidak dipikirkan, bukan seperti itu ya. Karena kan belum tentu semua pegawai non-ASN masuk pendataan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan diterima. Jadi mungkin nanti mereka yang tidak terdata dan diterima akan di-outsourcingkan, jadikan pegawai outsourcing ya. Herliwati juga menambahkan bahwa jumlah total 5.297 pegawai honorer yang diberikan SK perpanjangan kontrak ini berkurang sedikit dari jumlah tenaga honorer di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pemberhentian tenaga honorer dari Pemkot Bandar Lampung. Tenaga kontrak tahun 2023 sedikit berkurang dibandingkan 2022 karena tahun lalu sebanyak 194 honorer diberhentikan. Jadi untuk Kota Bandar Lampung ini sudah ada pemberhentian hubungan kerja. Nah, ini sudah
ada pemberhentian sebanyak 194 di tahun 2022. Namun untuk rekan honorer yang yang masuk dalam kategori kontrak, nah, itu ada 5.297 yang telah diperpanjang. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Masih pada media yang sama, ada juga informasi rekan-rekan ya. Tenaga honorer tahun 2023 tetap dipertahankan. Gubernur daerah ini sebelumnya ungkap tentang pendataan. Nah, jadi rekan-rekan yang masuk dalam pendataan wajib tahu ya. Sebelumnya pemerintah memang telah meminta untuk melakukan pendataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Nah, ini benar sekali. Proses pendataan tenaga honorer dilakukan melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Namun, perlu diketahui bahwa tujuan pendataan tenaga honorer ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengangkatan otomatis. Ingat ya, dengan pengangkatan otomatis pegawai honorer menjadi ASN. Pendataan dilakukan bagi tenaga honorer yang memenuhi kriteria yang ditentukan pemerintah pusat, termasuk sumber gajinya, rekan-rekan ya. Sehubungan dengan hal itu menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya bagaimana dengan nasib selanjutnya bagi para tenaga honorer. Kepala BKD Kaltim, Denny Sutrisno menanggapi hal itu, memberikan imbauan supaya para tenaga honorer yang tidak termasuk dalam pendataan tidak perlu khawatir. Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur, Wakil Gubernur Isran Hadi bagaimanapun tetap mempertahankan tenaga honorer. Ini ditegaskan oleh Pak Dani. Disebutkan bahwa tenaga honorer yang tidak masuk pendataan non-ASN tersebut tetap bekerja seperti biasa. Hak-hak yang diperoleh tenaga honorer masih sama, belum ada perbedaan, begitu rekan-rekan ya. Pemerintah hanya membutuhkan bahan serta data untuk kebijakan yang tepat berdasarkan pendapat Denny. Pendataan non-ASN berdasarkan kriteria yang diuraikan Denny di antaranya. Jadi di sini ada beberapa rekan-rekan ya. Syarat tenaga honorer yang berusia 20 hingga 56 tahun. Artinya tidak boleh kurang dari 20 dan tidak boleh lebih dari 56. THK2 sudah masuk kategori pendataan, serta tenaga honorer yang masih tetap bekerja sampai sekarang, artinya masih aktif. Terhitung per 31 Desember 2021, tenaga honorer yang bersangkutan minimal sudah bekerja selama 1 tahun. Jadi perhitungan atau cut off perhitungan pengabdiannya rekan-rekan ya, yaitu 31 Desember. Sementara itu, kategori tenaga honorer yang tidak masuk pendataan terdiri dari sopir, tenaga keamanan, kebersihan, dan pegawai direkrut melalui BLUD atau BLUD. Lantas bagaimana tentang larangan merekrut tenaga honorer di tahun 2023? Mengenai larangan merekrut tenaga honorer di tahun 2023, pada dasarnya ada juknis yang mengaturnya. Nah, itu sudah ada dalam juknis rekan-rekan ya. Nah, jadi tidak serta-merta pemerintah pusat ataupun daerah yang menentukan. Larangan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk merekrut tenaga honorer termasuk di pasal 96 PP 49 tahun 2019. Nah, ini aturan larangan rekrutmen tersebut rekan-rekan ya. Rekrutmen tenaga honorer itu ada di pasal 96 PP 49 2019. Nah, ini dijelaskan sekali rekan-rekan ya. Pada PP nomor 49 tahun 2019 sebenarnya mengatur tentang manajemen P3K. Sementara itu, dalam pasal 96 terdapat aturan larangan merekrut tenaga honorer sebagai berikut. Pada ayat 1, pasal tersebut menyebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian atau PPK dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K. Dalam hal ini tenaga honorer. Larangan pengangkatan tenaga honorer berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah. Jadi dimanapun mereka bekerja, itu tidak boleh rekrut berdasarkan amanah dari pasal 96 PP nomor 49 tahun 2019 tersebut, rekan-rekan ya. Terdapat sanksi yang akan dikenakan oleh PPK dan pejabat lain yang mengangkat tenaga honorer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan sesuai PP di atas, disimpulkan bahwa instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, sesuai pasal 96 PP 49 tahun 2018, dilarang untuk mengangkat tenaga
honorer. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini adalah informasi yang wajib kita ketahui atau pahami jika memang sudah sampai waktunya di tahun 2023 ini, kalau tidak salah di bulan November, pemerintah tidak merekrut lagi, dan tujuan daripada pendataan tadi dikatakan bahwa itu bukan mengangkat secara otomatis. Secara otomatis artinya ada langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah, termasuk melihat tadi masa pengabdian dalam pendataan itu kan ada mulainya 31 Desember, rekan-rekan ya. Dan untuk rekan-rekan yang ada di Kota Bandar Lampung tadi, alhamdulillah ada 5.000 lebih yang diperpanjang kontraknya. Semoga di daerah lain juga seperti itu rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.